Apa kalian mencari teknisi pesawat? Ini lisensi dan sertifikat saya. Saya bisa membantu. Bawa saya ke kokpit depan. Terima kasih. Teknisi wanita. Jarang sekali ada yang seperti ini. Sayalah teknisi yang kalian cari. Saya kaptennya. Mesin kanan pesawat tidak berfungsi. Di depan ada awan badai petir yang menghalangi. Tidak bisa terbang memutar. Dalam situasi seperti ini, apa saran dari teknisi? Terobos awan dengan kecepatan tidak kurang dari 1100 dan ketinggian FL 330. Tapi suhu di dalam awan badai cukup rendah. Jadi usahakan tetap berada di area yang suhunya lebih tinggi. Sambil terus memantau mesin kiri dan status sistem anti-icing. Diterima. Sepertinya kita hanya bisa menembus awan itu. Ini satu-satunya kesempatan kita. Para penumpang yang terhormat, pesawat akan mengalami turbulensi hebat. Mohon tetap duduk di kursi Anda dan kencangkan sabuk pengaman Anda untuk memastikan keselamatan Anda. Tidak kusangka, suatu hari nanti nyawaku justru berada di tangan Guling Xiao. Semuanya, hati-hati, merapat ke dalam. Hati-hati barang bawaan jatuh. Tidak apa-apa, sayang. Kita harus berhasil melewatinya. Bos, kita aman. Bos, kita selamat. Syukurlah. Informasi cuaca terbaru di tempat tujuan. Arah angin 272 meter. Salju lebat. Paham. Bisa laksanakan. Checklist pendekatan satu mesin. Sedang dilaksanakan. Checklist pendekatan satu mesin. Diperkirakan mulai pendekatan dalam 15 menit. Setelah mendarat, harap tetap nyalakan mesin. Tunggu personel darat untuk memeriksa mesin kanan dan perangkat de-icing. Saya akan siaga di sini sampai pesawat mendarat. Kapten. Semoga Anda mendarat dengan selamat. Terima kasih atas bantuanmu, Nona teknisi. Untung ada Mbak teknisi itu. Kita harus berterima kasih padanya dengan baik. Tentu saja. Tuan muda, selamat dari maut, kau masih murung. Setiap kali aku terpikir bahwa Guling Xiao yang menyelamatkanku, aku jadi tidak bisa senang. Teknisi wanita itu kemana? Sudah pergi. Terima kasih, Kapten Gu. Kapten Gu hebat. Terima kasih semuanya. Kak Ling Xiao. Apa kamu mencariku? Tapi maaf. Aku yang sekarang sama sekali tidak bisa menghadapimu. Dingin sekali. Kak Ling Xiao. Kapten Gu. Itu Kapten Gu, kapten termuda dan paling berbakat dalam sejarah Yan Airlines. Orangnya mampu, latar belakang keluarganya juga terpandang. Aku sudah menunggunya seharian. Kamu tunggu juga percuma. Dia sudah punya pasangan. Lihat,
Cepat, Xia Ningning, pasangan masa kecil Kapten Gu. Akhirnya aku bisa lihat orang aslinya. Ningning cantik sekali, sangat serasi dengan Kapten Gu. Xia Ningning. Xia Ningning. Aku tidak peduli koneksi apa yang kamu pakai untuk bisa masuk ke kru pengajar kali ini. Jangan ada lain kali. Kak Ling Xiao. Mereka sepertinya sudah bersama. Jangan panggil aku seperti itu. Kamu harusnya memanggilku Kapten Gu. Dan juga, jangan ganggu pekerjaanku. Bos hanya memikirkan teknisi wanita itu. Dia tidak mau. Aku yang mau. Terima kasih ya, kamu. Teknisi wanita itu. Siapapun kamu, berani merebut Kak Ling Xiao dariku, aku pasti akan memberimu pelajaran. Menyebalkan. Xia Ningning. Apa hebatnya seorang teknisi wanita? Cuma tukang reparasi mesin rongsokan. Zaman sekarang, bahkan anjing pun bisa jadi pramugari. Aneh sekali. Kamu, Insinyur Su, guru memanggilmu. Akan ada tes dadakan. Aku datang. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab gambar struktur mesin terbaru ini? Model yang mana? Kan dibilang yang terbaru, berarti pasti tidak ada yang pernah lihat. Saya tahu, ini adalah mesin CFM 567B. Desain bilah turbin bertekanan tingginya telah diperbarui. Asal bicara saja, kan? Memangnya perempuan tahu apa? Tapi kamu bahkan tidak lebih baik dari perempuan. Beraninya kamu bicara. Kalau begitu, jelaskan bagaimana sistem pendinginnya bekerja. Teknologi pendinginan film udara. Di dalam bilah turbin bertekanan tinggi, ada saluran pendingin yang rumit, dan di luarnya ada lubang film udara. Melalui udara bertekanan tinggi, terbentuk lapisan pelindung yang menurunkan suhu bilah. Mesin ini ada sedikit masalah. Siapa yang mau maju untuk memeriksanya? Saya. Hei, ada tontonan menarik. Nih. Astaga, kok bisa ada teknisi secantik ini? Dasar mata keranjang. Kita ke sini harus memilih beberapa yang berpotensi. Baik. Bukankah ini teknisi wanita yang di pesawat itu? Hei, berani bertaruh denganku. Kalau kamu tidak bisa menemukan masalahnya, tanya saja dari kelas pelatihan kami. Lalu, kalau aku bisa menemukan titik kerusakannya, kami akan mundur dari kursus ini. Baik. Kalau begitu, kalian bersiap-siaplah untuk berkemas dan pulang ke negara kalian. Menarik. Insinyur Su percaya diri sekali. Memangnya kenapa? Dibongkar, diperbaiki, lalu bisa dipasang kembali. Itu baru hebat. Guru, bilah turbin bertekanan tinggi ini ada retakan kecil, perlu diganti. Dia benar, memang benar ada retakan di bilahnya. Baik. Cuma beruntung, sekalipun ini keberuntungan, aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Kamu tidak bisa menerima kekalahan. Kamu menang memangnya kenapa? Lain kali kita bertaruh lagi. Aku tidak percaya tidak bisa menang dari seorang wanita. Bertaruh. Kamu mempertaruhkan keselamatan seluruh kru dan penumpang. Mengantarkan semua orang dengan selamat ke tempat tujuan mereka adalah tugas kita. Orang sepertimu yang menempatkan hasrat menang pribadi di atas etika profesi. Sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Keren sekali. Cewek yang keren. Benar-benar berkarakter. Talenta luar biasa seperti ini. Aku harus merekrutnya ke Ji. Sudah cukup nontonnya. Ayo pergi. Aku merasa familiar dengannya. Kak Ling Xiao, apa mimpimu? Aku ingin menerbangkan pesawat terbesar di dunia. Kalau kamu naik pesawat yang kamu kemudikan, kamu harus mengantarkan semua orang dengan selamat ke tempat tujuan mereka. Ya, baik. Aku janji padamu. Janji kelingking. 100 tahun tidak boleh berubah. Dia adalah Nian Nian. Dia tidak ada. Kelasnya sudah mau mulai. Nanti setelah selesai baru cari dia lagi.
Gadis yang kemarin itu mana? Maksudmu Insinyur Su? Dia sudah menyelesaikan semua kursus dan sudah pulang. Sudah pulang. Apa kita akan saling kehilangan lagi? Aku harus menemukannya. Tidak bisa membiarkannya pergi dariku lagi. Makasih. Entah, bagaimana kabar Kak Ling Xiao? Karena mereka sudah bersama, aku juga tidak perlu bertemu dengannya lagi. Su Bingsan, kenapa kamu ada di sini? Putriku tersayang, apa kabarmu? Kamu membuatku susah payah mencarimu. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Kamarmu ini terlalu kecil, sofanya juga terlalu keras. Ganti dengan yang lebih empuk. Dan juga, apa lagi? Ya, aku tanya bagaimana kamu bisa menemukanku. Tidak sopan. Orang-orang di bandara itu, bagaimana bisa menyukaimu? Bagaimana kamu tahu? Aku kerja di bandara. Aku ini ayahmu. Ikatan darah tidak bisa hilang begitu saja. Jangan pikir kamu bisa kabur. Kecuali kamu bersembunyi terus dan tidak keluar. Kalau tidak, kemanapun kamu bersembunyi, ayah akan menemukanmu. Ambil ini. Kepingan salju. Merayakan reuni ayah dan anak. Bersulang. Kamu sama sekali tidak pantas jadi ayahku. Larilah. Larilah. Pada akhirnya, kamu tetap harus kembali pada ayah. Aku sudah menghindarinya selama bertahun-tahun. Kenapa tidak bisa lepas juga? Kak Ling Xiao, keluarga seperti ini. Aku sama sekali tidak punya keberanian untuk menghadapimu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Apakah takdir tidak bisa memberiku sedikit kebaikan? Aku sudah sangat lelah. Kapten Kinglan, bolehkah aku berfoto denganmu? Minta tanda tangannya. Dong, kamu idolaku. Minta tanda tangannya. Nian An. Kinglan. Kinglan. Ayahmu menemukanmu lagi. Lalu, apa kamu sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya kali ini? Dia tidak mungkin melepaskanku, kecuali salah satu dari kita mati. Kalau begitu, dia yang harus mati. Nian An, kita kan teman baik. Ya, iya. Kamu mau apa lagi? Pergilah kencan buta untukku. Aduh, ibuku memaksaku pergi kencan buta, tapi aku tidak mau mencari pasangan sesama profesi. Tolong gantikan aku untuk menghadapinya. Ya, kumohon, aku akan melakukan apa saja untukmu. Ya, iya, iya. Iya. Insinyur Su, kekurangan orang. Tolong gantikan kami untuk melakukan persiapan pra-penerbangan. Tidak masalah. Penerbangan yang mana? Yan Airlines. Penerbangan Kak Ling Xiao. Bos, lihat deh. Nian, yang waktu itu menolong kita di pesawat. Ternyata dia orangnya. Kok kamu bisa tahu? Teknisi wanita itu kan langka banget. Apalagi yang sehebat dia. Makin langka lagi. Makanya aku sengaja cari tahu tentang dia. Oh, datang untuk inspeksi. Kak Ling Xiao. Ah, iya, betul. Aku belum sempat memberi selamat pada kalian. Sekarang kalian kan sudah jadi kru idola. Itu semua juga berkat bantuanmu. Dia sepertinya belum mengenaliku. Insinyur Su, kamu kan cantik begini. Kok masih belum menikah? Aku kan cuma belum ketemu. Yang pas saja. Jangan-jangan sama seperti bos kami, yang di hatinya selalu ada seseorang yang tak terlupakan. Gila kamu, berani-beraninya bercandain bos. Bukan, besok aku ada kencan buta. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Dia mau pergi kencan buta. Bos, kamu tidak senang, tidak? Oh. Kalau begitu baguslah, raut wajahmu barusan, seperti melihat gadis yang kamu suka, akan menikah dengan orang lain. Menurut kalian, kencan buta itu pasti berujung pernikahan. Belum tentu, tapi orang pergi kencan buta karena ingin menikah. Sebelum kencan buta kan kita tidak tahu akan bertemu dengan siapa. Bukankah itu seperti membuka kotak misteri? Membuka kotak misteri? Ya, kalau begitu,
Gampang. Tak kusangka aku akan datang untuk kencan buta. Aduh, ibuku memaksaku pergi kencan buta. Tapi aku benar-benar tidak mau mencari pasangan sesama profesi. Tolong gantikan aku untuk menghadapinya. King Lan bilang, di atas meja akan ada bunga. Kak Ling Xiao. Nian. Pasangan kencan buta King Lan ternyata dia. Akhirnya aku menemukanmu. Kencan buta kali ini. Sengaja kuatur di sini. Kamu. Kenapa dia sengaja mengatur kencan buta ini? Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Kali ini, aku tidak mau kehilanganmu lagi. Kamu masih menyimpan ini. Aku orangnya cukup sentimental. Aku juga. Pemilik toko ini sudah ganti 3 kali, tapi posisi ini masih ada. Apa kamu masih ingat? Waktu kecil dulu, kamu paling suka duduk di sini. Katanya bisa melihat rumah tupai kecil di pohon wutong di luar jendela. Iya. Kafenya masih ada. Tempat duduknya juga masih ada. Hanya tidak tahu apakah tupai kecil itu sudah pindah atau belum. Menurutmu, kalau pohon wutong mengundang tupai kecil untuk kembali, apakah dia akan bersedia? Apa maksudmu? Sunian An. Menikahlah denganku. Kamu. Kamu bercanda, kan? Aku tidak akan membuat lelucon yang bisa menyakitimu. Tapi, bukankah kamu sudah punya pacar? Pacar? Siapa yang bilang begitu? Aku lajang. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan pengecekan latar belakang di bandara. Ternyata begitu. Dia dan Xia Ningning. Ternyata bukan seperti itu hubungannya. Kalau begitu aku mungkin juga punya kesempatan untuk meraih tangannya. Beranilah sedikit. Sunian An. Kalau kamu khawatir sulit bergaul, setelah menikah, kita bisa hidup dengan cara kita masing-masing. Aku bersedia. Guling Xiao. Aku bersedia menikah denganmu. Ayo. 3, 2, 1. Lihat sini. 3, 2, 1. Aku benar-benar menikah dengan Guling Xiao. Ini bukan mimpi, kan? Bodoh. Sayang, aku tiba-tiba ada pekerjaan, jadi aku pergi dulu. Ya. Nian tinggal di sini. Menyerah saja kau. Aku tidak akan memberimu uang. Sunian An, aku ini ayahmu. Kamu sama sekali tidak pantas jadi ayahku. Aku berharap tidak punya ayah sepertimu. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Nian. Kak Ling Xiao. Maaf. Aku datang terlambat. Kak Ling Xiao. Maaf. Nian. Kemasi semua barangnya. Langsung kirim ke tempatku. Jangan sampai ada yang tahu. Terutama si Su Bingsan itu. Bekerja paruh waktu sejak SMA. Terus-menerus dianiaya oleh ayahnya. Su Bingsan dipukuli. Bahkan diperdagangkan. Su Bingsan sialan. Beraninya dia membuat Nian menderita begitu banyak. Tapi semua ini juga ada tanggung jawabku. Dulu, Xia Ningning menggunakan trik untuk memaksaku mengantarnya pulang. Kak Ling Xiao. Tak kusangka itu adalah jebakan yang dia buat untuk menghalangiku mengantar Nian. Nian. Kak Ling Xiao.
Nian, Kak Ling Xiao. Aku sudah pernah kehilangan Nian sekali. Sekarang, selama ada aku, tidak ada yang boleh menyakitinya lagi. Ini di mana? Nian, sarapan ada di dapur. Panaskan sendiri dan makanlah. Semua barangmu sudah dipindahkan ke sini. Mulai hari ini, kamu adalah nyonya rumah di sini. Kak Ling Xiao. Halo, Nian. Kamu sudah bangun. Maaf ya, Kak Ling Xiao. Aku merepotkanmu lagi. Kalau sampai Su Bingsan tahu, tidak perlu khawatir tentang Su Bingsan. Kita adalah suami istri yang sah. Tinggal bersama. Itu adalah hal yang wajar. Dia tidak akan berani berbuat macam-macam. Aku akan pulang malam nanti. Tunggu aku. Baik. Ini rumahnya Kak Ling Xiao. Di mana-mana penuh dengan auranya. Ini bajuku. Kak Ling Xiao perhatian sekali. Bukankah ini Kak Ling Xiao yang kuberikan padamu? Ini satu-satunya di dunia. Loh, wah, gantungan kecil yang cantik. Aku juga punya hadiah untukmu. Tak kusangka, dia masih menyimpan topi ini. Tunggu, ini sepertinya kamar Kak Ling Xiao. Barang-barangku juga ditaruh di sini. Jangan-jangan aku akan tidur bersama Kak Ling Xiao.